Roh Kudus menegaskan dalam batin saya agar senantiasa berfokus untuk membangun keilahiannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebab hal itulah yang akan membuat kita bersinar di tengah kegelapan. Perbedaan yang akan sangat kontras antara kita dan mereka yang tidak mengenal Allah bukanlah pada hal-hal yang bersifat materi atau lahiriah seperti posisi, jabatan, kemampuan, harta, kekayaan, dan lain-lain yang bersifat eksternal dan manusiawi. Sebab jika hal itu yang menjadi patokan kita, maka berlakulah filosofi dunia yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Masih banyak orang yang lebih tinggi posisi dan jabatannya daripada kita. Masih banyak yang jauh lebih kaya daripada diri kita. Dan masih banyak yang lebih ahli daripada kita. Tapi berbicara mengenai keilahian Bapa, seharusnya hanya kita anak-anak Allah yang memilikinya. Tidak ada siapapun yang bisa melebihinya. Sebab kita berasal dari atas dan sekarang ada di tempat yang tertinggi, yaitu di ruang tahta Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-13 dalam terjemahan New King James Version. Saya sangat yakin saat kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, seperti yang ditulis dalam Filipi pasal yang kedua, kita belajar mati dari cinta diri sendiri, cinta akan uang, dan cinta dunia, serta terus dipenuhi dengan kasih Bapa yang tanpa batas. Lukas 6 ayat 27-36. Maka Bapa akan mengangkat kita jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Karena manusia roh kita tinggal di ruang tahta Allah. Sehingga keberadaan kita di atas bumi ini akan menjadi sama seperti Yesus. Bahkan kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Kita akan menunjukkan kesempurnaan manifestasi Bapa Sorgawi di atas bumi ini. Injil Matius 5 ayat yang ke-44-48 menuliskan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ketika saya menuliskan ayat di atas, tiba-tiba ada cengkeraman realita hadirat Tuhan yang menyeruak masuk dalam batin saya dan memberikan suatu penjelasan dan arahan bahwa hari-hari ke depan dunia ini akan menjadi semakin jahat dan gelap. Dunia akan terus bergoncang. Tapi justru pada saat itulah terang dari keilahian Bapa akan bersinar melalui anak-anaknya. Kasih dan kuasa akan termanifestasi dengan sempurna di atas bumi ini. Segala bentuk maut akan ditelan dalam kemenangan. Tidak ada satu nama pun di atas bumi dan di bawah kolong langit yang sanggup menghentikan kasih dan kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu berfokuslah untuk senantiasa tinggal di dalam ruang tahta Allah. Karena dari sanalah kasih dan kuasa yang ajaib akan termanifestasi di atas bumi ini. Dibutuhkan keajaiban dan keilahian untuk terjadinya pemulihan segala sesuatu di atas bumi ini. Tidak bisa dengan cara-cara dan strategi manusiawi. Tuhan mau bergerak lewat diri kita yang membangun keilahiannya di atas bumi ini. Jadi, berfokuslah untuk membangun keilahian Bapa di dalam hidup kita. Amin.